Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Keempat pembudidaya berjubah hijau terkejut saat melihat dua wanita berpakaian putih yang baru saja muncul, tetapi dengan cepat bergegas memberi hormat kepada mereka. Bibi Han, Bibi Liu, wanita lemah dengan wajah pucat dan mata lebar dengan lembut berkata, "Cukup. Tidak perlu sopan. Junior Liu dan saya telah mendengar sedikit dari apa yang Anda katakan. Beritahu kami tentang itu dan sertakan semua detailnya." Suaranya terdengar seperti dunia lain. Wanita ini adalah Han Yunzi, seorang wanita yang pernah ditemui Han Li beberapa kali di masa lalu. Meskipun wajahnya sepenuhnya sama seperti sebelumnya, tubuhnya sekarang tampak rapuh dan berkembang dengan baik. Seiring dengan transformasi tubuhnya yang indah, kultivasinya juga membuat lompatan besar, naik ke formasi inti awal. Terima kasih banyak, Bibi Han. Murid keponakan akan mematuhi perintah. Orang tua yang bertanggung jawab atas empat pembudidaya berpakaian hijau menjawab atas nama kelompok. Han Yunzi mengangguk sambil tersenyum dan melangkah maju. Setelah menemukan tempat yang bersih di tanah, dia duduk. Keindahan lainnya memiliki mata phoenix dan alis yang panjang. Dia adalah wanita cantik dengan ekspresi riang. Sambil tersenyum, dia berkata, "Kejahatanmu tidak ringan. Jika Anda benar-benar tidak mampu menemukan roh yang baru lahir, saya khawatir Tuan Anda tidak akan bisa memohon untuk hidup Anda." Kata-katanya mengejutkan pembudidaya perempuan di antara kelompok empat. Pria tua itu tertawa getir dan memasang ekspresi serius. Murid keponakan tahu bahwa kesalahannya tidak dapat dihindari, tetapi kami benar-benar diperlakukan tidak adil. Saya harap Bibi bela diri dapat berbicara beberapa patah kata kepada leluhur untuk kebaikan kita. Wanita itu meregangkan dirinya sementara bibirnya berkilau saat dia berbicara. "Oh, lalu bagaimana jika Anda memberikan penjelasan? Orang yang membatasi Naschen Sol sekarang berjarak 500 km dan kita tidak akan bisa mengejarnya dalam waktu dekat. Kami tidak terburu-buru untuk saat ini. Ya, ketika kami membawa spirit Naschen ke pegunungan Kunmu, Paman Ding menggunakan alasan." Orang tua itu dengan hormat memberikan penjelasan rinci tentang pelarian spirit Naschen, penangkapan spirit Naschen kemudian dan pemusnahan klan Fu. Han Yunzi dengan tenang mendengarkan, tetapi wajahnya tetap diam seolah-olah hatinya sudah dikuatkan. Sebaliknya, wanita bermarga Liu sesekali mengungkapkan ekspresi penasaran dan tatapannya berkedip seolah dia sangat tertarik dengan kata-kata pria tua itu. Garis cahaya biru berkedip di atas perbatasan antara negara bagian Yuanwu dan negara bagian Yue. Menurut informasi yang diperoleh Han Li, negara bagian Yue telah jatuh di bawah kekuasaan Sekte Roh Hantu, dan markas mereka berada di lokasi sebelumnya dari Sekte Bulan Bertopeng. Adapun pegunungan Tai Yue di lembah Maple Kuning, itu telah menjadi lokasi cabang samping. Setelah Han Li memasuki negara bagian Yue, dia terbang lurus ke arah pegunungan Tai Yue. Tidak ada yang berubah. Saat Han Li berdiri di atas tumpukan batu besar, dia merasakan ekspresi kesepian yang samar. Di masa lalu, dia telah menghancurkan gunung yang menampung tempat tinggal gua sebelumnya karena takut bahwa para pembudidaya iblis Dao akan menemukannya. Sekarang setelah bertahun-tahun telah berlalu, tampaknya telah menjadi daerah terpencil. Tentu saja, siapa yang mengira bahwa ada kediaman seorang kultivator yang tersembunyi di bawah reruntuhan. Setelah bergumam sejenak, Han Li mengangkat tangannya saat matanya berkedip dengan cahaya putih. Beberapa boneka kera besar dilepaskan yang mulai dengan cepat membersihkan puing-puing di depan mereka. Boneka-boneka itu membersihkan puing-puing dengan meledakkan jalan setapak melaluinya dengan sinar cahaya berbagai warna, dengan cepat membuka jalan menuju kediaman gua yang terletak di bawahnya. Dengan lorong sempit yang terbentuk, Han Li memerintahkan boneka untuk berjaga-jaga saat dia terbang ke dalam.
Kediaman gua tetap sama persis seperti ketika dia buru-buru meninggalkannya. Dia tidak bisa melihat tanda-tanda masuk, sangat melegakan. Dia tidak datang ke sini semata-mata untuk nostalgia tetapi untuk mata air roh yang terletak di kamarnya yang tersembunyi. Meskipun dia sudah memiliki sumur roh giok serta sumur roh peringkat tertinggi, pohon sumur roh, yang satu selalu memiliki lebih banyak ruang untuk sumur roh lainnya. Meskipun sumur roh ini agak kecil, dia ingin membawanya bersamanya karena dia sudah berada di negara bagian Yue. Mata air sumur roh itu utuh dan memancarkan untaian ki spiritual putih. Han Li memasang ekspresi rumit saat dia melihat roh dengan baik dan tanpa sadar mengingat ketika dia baru saja memasuki tahap pendirian yayasan dan bagaimana dia menemukan roh dengan baik ketika dia mengukir kediaman gua. Dia dengan jelas mengingatnya seolah-olah itu baru terjadi kemarin, membangkitkan segala macam emosi di dalam hatinya. Han Li tetap linglung untuk beberapa saat sebelum kembali tenang, dia kemudian menggenggam tangannya dalam gerakan mantra dan menyerang roh dengan baik dengan beberapa segel ajaib, langsung menyebabkannya bersinar cemerlang dan mengguncang tanah di dekatnya. Han Li kemudian duduk dengan ekspresi tidak berubah dan membentuk segel tangan yang aneh saat dia menatap roh dengan baik. Air dari sumur roh mulai berputar seolah-olah tangan tak terlihat sedang mengaduknya, menyebabkan permukaan air naik dan membentuk pusaran air hitam yang sangat dalam. Gelombang ki spiritual yang menakjubkan menyebar ke seluruh ruangan. Ekspresi Han Li bergerak. Ki spiritual ini melampaui apa yang dia perkirakan. Tetapi setelah beberapa saat, dia pulih dari keterkejutannya dan dengan cepat mulai melanjutkan ekstraksi. Getaran tanah di dekatnya menjadi semakin parah dan cahaya kuning yang menyilaukan mulai menyelimuti roh dengan baik. Cahaya kuning ini samar-samar berubah bentuk saat roh menyusut dengan baik dan bersinar lebih cemerlang. Sesaat kemudian, cahaya memudar dan Han Li menghela nafas. Bola kuning seukuran kepalan tangan itu melayang di udara. Sekarang ada lubang hitam pekat yang besar di bawahnya tempat sumur roh itu berada. Han Li tersenyum melihat ini, tapi ekspresinya tiba-tiba berubah dan menjadi cemberut. Boneka yang dia tempatkan di luar diserang. Meskipun mereka belum dihancurkan, mereka berada pada posisi yang tidak menguntungkan dan tidak akan bertahan lama. Han Li langsung mengeluarkan kotak giok dan dengan hati-hati meletakkan bola kuning di dalamnya. Dia kemudian terbang secepat yang dia bisa. Begitu dia tiba di luar, dia melihat beberapa pembudidaya berpakaian hitam yang telah mengelilingi boneka keranya sekitar 100 meter jauhnya. Seorang pria parubaya yang cemberut dan berpakaian abu-abu memasang ekspresi bingung saat dia mengamati pertempuran. Kemunculan tiba-tiba Han Li langsung mengejutkan para pembudidaya di tempat kejadian dan pembudidaya berpakaian abu-abu berteriak agar serangan itu berhenti. Para pembudidaya berpakaian hitam buru-buru menghentikan tindakan mereka dan mundur ke sisi pria itu. Cahaya biru tiba di udara dan memudar untuk mengungkapkan Han Li. Dia tanpa ekspresi menatap beberapa pembudidaya dalam keheningan dan mengungkapkan kultivasi Nas Chen Soul-nya dengan cara yang mengesankan. Pria berpakaian abu-abu itu melirik Han Li dan merasakan hatinya jatuh. Keterkejutannya segera digantikan oleh senyuman, "Senior, tolong jangan salah paham. Kami junior tidak memiliki niat jahat. Kami hanya merasa bahwa ki spiritual di sini menjadi tidak normal dan kami dengan penasaran berpikir untuk melihatnya. Saya adalah Yu Hun dari Sekte Roh Hantu, murid dari Master Splintered Soul. Kami tidak memiliki niat buruk. Tuan jiwa yang terbelah." Han Li mengerutkan kening dan merasa seolah nama ini terdengar familiar. Setelah berpikir sejenak, Han Li tiba-tiba teringat sesuatu. Bukankah ini nama salah satu kultivator Nas Chen Soul Sekte Roh Hantu? Dia ingat bahwa pria tua berambut perak Sekte Awan Melayang telah menyebutkan bahwa orang ini kejam dan tidak bisa dianggap enteng. Saat pikiran Han Li bertanya-tanya, lelaki tua berpakaian abu-abu itu memperhatikan bahwa Han Li bereaksi terhadap nama tuannya dan dia menjadi jauh lebih nyaman. Namun,
Dia masih khawatir dan memaksakan senyum. Senior mengenali tuanku. Mungkinkah dia kenalannya? Aku pasti bertindak terlalu gegabah. Saya tidak tahu bahwa senior menangani bisnis di sini. Kalau tidak, saya tidak akan berani mengganggu Anda. Jika ada sesuatu yang dapat saya lakukan untuk membantu Anda, saya akan melakukan yang terbaik untuk mematuhinya. Kalau tidak, saya ingin meminta diri saya untuk dimaafkan sehingga saya bisa menyingkir dari Anda. Meskipun pria berpakaian abu-abu itu memiliki penampilan yang mengintimidasi, dia agak licik dan licik. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan menyelidik, dia bertindak sangat hormat. Pada akhirnya, kemunculan seorang kultivator Nas Chansol yang tidak dikenal telah menyebabkan punggungnya berkeringat dingin. Han Li tanpa ekspresi menatap pria berpakaian abu-abu dan tidak menanggapi. Sebaliknya, ia melepaskan indera spiritualnya dalam lingkup 100 meter dan menemukan bahwa tidak ada pembudidaya lain. Tampaknya pihak ini benar-benar menemukan gangguan di dekatnya secara kebetulan, dan mereka datang sendiri. Jika itu masalahnya, Han Li tiba-tiba merasakan dorongan untuk membunuh. Terlepas dari identitas sebelumnya sebagai pembudidaya lembah Maple Kuning, dia sekarang adalah sesepuh sekte awan melayang. Dia tidak mungkin melepaskan para pembudidaya sekte roh hantu ini dari genggamannya. Selain itu, tuan muda dari sekte roh hantu pernah hampir mengambil nyawanya, dan dendam yang tertahan masih terkubur di dalam hatinya. Ada juga fakta bahwa dia telah memasuki negara bagian Yue secara rahasia. Jika pintu masuknya ke negara bagian Yue mencapai telinga eksentrik sekte roh hantu, dia akan menarik perhatian mereka, menambah masalah. Dia tidak ingin beberapa pembudidaya Nas Chansol mengejarnya di seluruh negara bagian Yue. Orang ini. Tepat saat Han Li menyiapkan serangan diam-diamnya, seorang lelaki tua di antara kelompok pembudidaya berpakaian hitam tiba-tiba berteriak kaget saat melihat Han Li. Kilatan aneh muncul di mata Han Li. Dia melirik lelaki tua itu dan dengan acuh bertanya, "Apa? Anda mengenali saya?" Orang tua itu menggigil di bawah tatapan dingin Han Li dan buru-buru menjawab, "Tidak, saya salah. Bagaimana mungkin junior bisa mengenalimu? Kamu mengenalku." Han Li mengusap dagunya dan menyapu pandangannya melewati yang lain seolah-olah dia percaya orang tua itu. Pria berpakaian abu-abu itu tampak bingung ketika dia melirik pria tua itu. Meskipun dia merasa itu aneh, dia tidak mampu untuk melanjutkan masalah ini. Dia hanya bisa memikirkan menyanjung Han Li dan entah bagaimana mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Sebelum salah satu dari mereka bisa menjawab, Han Li perlahan berkata, "Karena Anda adalah pembudidaya sekte roh hantu dan telah menemukan jejak saya, Anda hanya kurang beruntung. Aku akan mengambil nyawamu." Segera setelah itu dikatakan, ekspresi Han Li menjadi gelap dan dia melambaikan lengan bajunya, melepaskan lebih dari 10 garis cahaya pedang biru. Begitu cahaya pedang ini meninggalkan lengan bajunya, mereka berubah menjadi lebih dari 40 cahaya pedang secara kabur, dan menelan para pembudidaya berpakaian hitam dalam serangan yang luar biasa. Ketika pembudidaya berjubah abu-abu mendengar suara Han Li menjadi keras, dia tahu bahwa keadaan telah berubah menjadi yang terburuk. Kulitnya menjadi pucat saat melihat serangan penting Han Li. Tentu saja, dia tidak akan tunduk pada kematian. Dia secara naluriah memutar tubuhnya, melepaskan berdiri ki hitam yang tak terhitung jumlahnya untuk menutupi tubuhnya. Sebuah cabang emas dan perak segera terbang keluar dari kabut dan berubah menjadi emas dan ular piton perak untuk menjaga bagian depan ki hitam. Kultivator berpakaian abu-abu kemudian melakukan yang terbaik untuk terbang mundur dalam seberkas asap hitam, meninggalkan sisa kultivator berpakaian hitam. Terlepas dari lelaki tua itu, para pembudidaya sekte roh hantu lainnya dipenggal tanpa daya oleh serangan pedang biru. Saat lelaki tua itu lumpuh karena ketakutan, Han Li menjentikkan jarinya, meluncurkan untaian biru tipis dari garis pedang.
Itu langsung masuk ke tubuh lelaki tua itu dan menyebabkan dia jatuh ke tanah. Ketika Han Li melihat ini, dia tidak lagi memperhatikan lelaki tua itu dan fokus pada pembudidaya berpakaian abu-abu yang telah melarikan diri lebih dari 300 meter jauhnya. Han Li mencibir dan dengan santai menunjuk ke cahaya pedang dan memiliki lebih dari 100 garis cahaya pedang berkumpul bersama, langsung membentuk pedang biru besar. Pergi, Han Li berkata dengan lembut. Pedang besar itu bergetar dan mengeluarkan dengungan sebelum meluncur ke depan dengan kecepatan yang tak terduga. Dalam sekejap mata, ledakan cahaya biru yang menyilaukan meletus dari asap hitam. Serangan dari pedang besar memusnahkan ki hitam dan ular piton pada saat yang bersamaan. Dengan jeritan celaka, pembudidaya berpakaian abu-abu itu terbelah menjadi kabut darah kental. Han Li mengingat harta ajaib dan ekspresinya menjadi cemberut saat dia melirik lelaki tua yang terbaring tak sadarkan diri di tanah. Setelah berpikir lebih jauh, Han Li mengangkat tangannya dan menarik tubuh keriput lelaki tua itu ke dalam genggamannya. Cahaya biru berkelap-kelip dari tangannya yang bebas, dia menekannya ke kepala lelaki tua itu tanpa ragu-ragu. Setelah beberapa waktu, api berkobar dari tangannya dan mengubah lelaki tua itu menjadi abu. Han Li melayang di udara dengan tangan dipegang di belakang punggungnya dan memasang ekspresi terperangah di wajahnya. Murid yang ditinggalkan Sekte Ikatan Harmonis, Dong Xuaner benar-benar membentuk inti. Namun, sungguh aneh bahwa dia akan mengirim pria untuk mengejarku. Asal-usul lelaki tua itu cukup rumit. Dia pernah menjadi murid dari Sekte Ikatan Harmonis, tetapi karena dia telah sangat melanggar hukum sekte dan takut jiwanya akan dimurnikan, dia mengubah penampilan dan identitasnya. Dia tetap tersembunyi di dalam sekte roh hantu sejak itu. Han Li tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Yang mengejutkannya adalah bagaimana orang tua itu bersama dengan banyak murid Sekte Ikatan Harmonis lainnya dikirim untuk mencari Han Li oleh tahap formasi inti Dong Xuaner. Orang-orang ini bahkan dikirim ke aliansi 9 bangsa untuk mencari jejak Han Li. Sepertinya lelaki tua itu secara mengejutkan mengenali Han Li karena pernah melihat potretnya sebelumnya. Pada saat itu, Han Li berada di Laut Bintang yang tersebar dan masalah itu akhirnya dibiarkan tidak terselesaikan. Sampai saat ini, Han Li merasa sangat bingung. Dia tidak begitu sia-sia untuk berpikir bahwa Dong Xuaner menyukainya. Karena itu, dia merasa ada alasan yang lebih dalam untuk terus-menerus mencarinya. Sangat disayangkan bahwa status lelaki tua itu pada saat itu tidak tinggi dan dia tidak memiliki informasi lebih lanjut tentang masalah ini. Setelah merenung sejenak, Han Li tidak bisa memikirkan alasan mengapa Dong Xuaner mengirim orang untuk mencarinya dan dia menggelengkan kepalanya, menempatkan masalah itu di belakang pikirannya. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, masalah ini tidak memengaruhinya sedikit pun. Ada lebih sedikit alasan untuk tidak khawatir karena dia sekarang adalah seorang pembudidaya Nas Chen Sol. Dengan pemikiran itu, Han Li berurusan dengan mayat para pembudidaya sekte roh hantu dan melirik ke arah bekas lokasi lembah Maple Kuning sebelum berangkat dari pegunungan Taiyue. Tanpa sepengetahuan Han Li, pada saat yang sama dia membunuh kultivator berpakaian abu-abu, seorang kultivator berjubah hitam, berkulit keriput terbangun dari meditasinya dengan cemberut dan menghela nafas. Dia kemudian mengeluarkan medali tulang hitam pekat dari jubahnya. Kultivator berjubah hitam mengutak-atik medali tulang dan meliriknya dengan mata menyipit. Ekspresi tegas muncul dari wajahnya. Sesaat kemudian, dia berdiri dan berjalan keluar dari ruangan terpencil. Setelah berjalan menyusuri koridor yang panjang, pembudidaya berjubah hitam tiba di aula besar dan dia dengan tenang duduk di kursi batu. Dengan cahaya putih berkelap-kelip yang memancar dari tangannya, dia mengeluarkan bel perunggu kecil. Sebuah dentang keras terdengar dengan ayunan santai bel. Sebuah cincin yang dalam terus bergema darinya, menyebar ke jarak yang tidak diketahui. Pria berjubah hitam itu menyingkirkan bel kecil dan tetap diam di kursinya.
Beberapa saat kemudian, 3 pembudidaya formasi inti buru-buru memasuki aula dari 3 pintu samping, 2 pria dan 1 wanita. Mereka secara berbeda berdiri di depan lelaki tua itu dengan kepala menghadap ke bawah dengan ekspresi serius. Baru saja, cahaya dari medali kehidupan saudara junior ke-6 Anda padam. Sepertinya dia menemui akhir yang kejam. Meskipun saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dia adalah murid saya, jiwa terpecah. Aku tidak bisa membiarkan kematiannya tetap tidak terjawab. Temukan pembunuhnya dan bawa dia padaku hidup-hidup. Saya berharap mereka memberi saya cerita di balik apa yang terjadi. Kultivator berpakaian hitam dengan acuh berbicara seolah-olah mendiskusikan masalah sepele. Ketiga pembudidaya awalnya terkejut tetapi mereka segera memberi hormat kepadanya dengan kepala tertunduk, "Siap Tuan. Kami akan segera berangkat. Saya harap lain kali saya melihat Anda sudah menempatkan si pembunuh di Immortals Hall." Kultivator berjubah hitam mengangguk dan meninggalkan aula tanpa sepatah kata pun. Hanya 3 pembudidaya formasi inti, para murid jiwa terpecah, yang tersisa di aula. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, pembudidaya dengan penampilan yang berani dan jelas mengatur dengan tertib, saudari junior kelima, kirim jimat transmisi suara ke cabang sekte di pegunungan Taiyue sesegera mungkin. Mari kita lihat apakah mereka tahu atau tidak tentang kematian saudara junior ke-6. Jika mereka tidak sadar, minta mereka mengirim orang untuk menyelidiki keberadaan si pembunuh. Saudara Junior K, hubungan Anda dengan master cabang sampingan cukup baik. Lihat apakah dia dapat mengirim orang untuk menyelidiki apakah ada pembudidaya kelas tinggi yang tidak dikenal baru-baru ini memasuki negara bagian Yue. Juga, kita semua akan mengirim murid kompeten kita sendiri untuk menyelidiki lokasi terakhir yang diketahui dari saudara junior ke-6 dan melihat apakah ada petunjuk atau tidak. Setelah informasi ini disampaikan kembali, kami akan berangkat bersama untuk menangkap orang ini. Karena dia mampu membunuh saudara junior ke-6, kultivasinya harus tinggi. Yang terbaik adalah berhati-hati. 2 pembudidaya lainnya adalah seorang wanita parubaya yang masih memiliki kecantikan, dan seorang pria terpelajar yang menakutkan mengenakan jubah bordir. Wanita itu tersenyum setelah mendengarnya, tetapi pria terpelajar itu mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi yang agak tidak sedap dipandang. Sesaat kemudian, dia dengan enggan mengangguk. Seolah merasa khawatir, kultivator berwajah berani menatap pria berjubah bersulam itu dan dengan dingin berkata, "Saudara Junior K, saya tahu bahwa Anda berhubungan buruk dengan saudara Junior ke-6. Namun, masalah ini secara pribadi diberikan oleh Tuan. Anda harus tahu apa yang akan terjadi jika Anda tidak patuh. Jangan lupa bahwa saudara senior kedua dan saudara bela diri junior ke-7 juga dihukum karena salah menangani urusan mereka." Pria terpelajar itu tersenyum masam dan tertawa kecil, "Bukan begitu. Meskipun kami tidak akur, dia sudah mati sekarang, dan masalah ini sekarang ditugaskan kepadaku oleh Tuan. Harap tenang, saudara senior ketiga. Saya pasti akan berusaha sekuat tenaga." Kultivator berwajah berani perlahan berkata, "Jika saudara junior tahu bagaimana keadaannya, maka mari kita berangkat." Ketiganya kemudian meninggalkan aula untuk mengurus masalah mereka sendiri. Beberapa hari kemudian, para pembudidaya sekte roh hantu telah melacak di mana Han Li membunuh kelompok pembudidaya. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, tempat tinggal gua asli Han Li juga ditemukan. Ketika 3 murid jiwa terpecah mendengar ini, mereka bergegas ke pegunungan Taiyue dengan sekelompok murid di belakangnya. Setelah masuk, mereka saling memandang dengan cemas saat mereka berdiri di depan lubang besar tempat sumur roh dulu berada. Pada saat yang sama di negeri yang jauh, Han Yunzi dan wanita bermarga Liu itu dengan tergesa-gesa melintasi serangkaian gunung yang menjulang tinggi ke negara bagian Yue.